Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Pak Bu ya, sebelum kita memulai kajian pagi ini, kita membaca 4 rangkaian doa dulu. Baca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan lagi ya dalam majelis ilmu. Sebelum saya membahas terkait materi hari ini tentang menghilangkan rasa khawatir, betul Mas ya. Saya ingin coba merefresh dulu materi yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu Pak ya. Oke, betul nggak kita itu hidup atas keinginan Allah? Betul nggak Pak? Betul ya? Artinya apa? Hidup kita ini bukan kita yang menginginkan. Hidup kita ini adalah Allah yang menginginkan. Nah, kalau saya tanya lagi, syarat orang hidup itu apa Pak? Kalau saya analogikan begini, misalkan saya dulu atau Bapak Ibu sekolah, syarat anak itu sekolah itu adalah menjalani masuk pagi jam 7 sampai jam 12 misalkan. Kalau anak itu tidak menjalani atau tidak memenuhi syarat dengan tidak masuk sekolah jam 7 sampai jam 12, berarti kan dia tidak berhak untuk sekolah. Paham Bu ya? Nah, kita hidup di dunia ini dihidupkan oleh Allah. Syarat orang hidup itu apa sih Pak? Syarat untuk menjalani hidup agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu apa Pak? Ya, beribadah. Karena hakikatnya Allah yang membukakan. Betul. Mari kita buka Pak ya. Surat 51 ayat 56. Az-Zariyat 56.
menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada. Baik, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Allah tidak menciptakan kita, melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Saya kunci ya, hanya untuk ibadah kepada Allah. Ada tujuan lain nggak Pak? Tidak ada. Hanya. Kalau hanya itu berarti tidak ada yang lain. Oke, saya pecah lagi. Ibadah itu apa Pak Bu? Kalau dari materi kemarin, ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam rangka apa Pak Bu? Dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Berarti segala sesuatu ibadah kalau tidak diniatkan karena Allah, berarti tercapai nggak Bu syarat kita untuk hidup? Tidak memenuhi syarat. Artinya apa? Berarti hidup itu harus karena Allah atau yang namanya ikhlas. Paham Bu ya? Berarti syarat orang hidup itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya jangan hidup. Ya kan? Betul kan? Allah tidak menciptakan kita, melainkan hanya untuk ibadah. Ibadah itu melakukan sesuatu hanya karena Allah, atau yang disebut ikhlas. Berarti kalau kita menjalani hidup tidak ikhlas, ya jangan hidup. Betul nggak Bu? Ya mau ngapain kalau tidak ikhlas? Tujuan Allah tidak tercapai. Kalau kita tidak ikhlas, dikuasai oleh iblis. Surat 15:39-40. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambaku yang terpilih di antara mereka. Berarti yang dikuasai iblis itu, yang lolos dari godaan iblis itu kecuali apa? Hamba yang terpilih. Kalau di tulisan Arabnya apa Pak Bu? Mukhlisin, mukhlas. Berarti hanya orang yang ikhlas yang lolos dari godaan iblis. Berarti kalau kita tidak ikhlas, artinya dikuasai oleh iblis. Gampang kan Bu ya memahaminya ya? Makanya apa? Allah menciptakan kita dengan tegas tujuannya harus ibadah. Ibadah itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Tujuannya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Baik, saya aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Misalkan Bapak Ibu melakukan sedekah. Bapak Ibu tergolong orang berada nih. Misalkan sedekah 200.000 ke pondok atau ke musola ini. Tiba-tiba di belakang tetangga ada yang ngomongin, itu kok orang berada, orang kaya kok sedekahnya cuma 200.000. Kira-kira Bapak Ibu sakit hati enggak? Kalau karena Allah harusnya tidak sakit hati. Justru kalau sakit hati berarti sedekah sedekah kita tidak karena Allah. Nah, dari sini saja kita harus sangat teliti dengan apa yang kita lakukan. Misalkan Bapak Ibu sama-sama sholat. Yang satu sholat karena Allah. Yang satu karena pengen dipuji Allah, dilihat tetangga. Nah, itu kan sama-sama amalannya sama. Tapi tidak memenuhi, yang satu tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Karena tidak karena Allah. Kira-kira Bu, kalau orang itu atau kita dikuasai oleh iblis, perilakunya itu merasa benar atau merasa salah? Merasa
benar. Karena apa? Di surat 15:39, iblis akan menjadikan kejahatan terasa indah. Berarti apapun yang dia lakukan, dia merasa benar. Misalkan Bapak Ibu di rumah nanti ada terlibat cekcok nih dengan pasangannya. Si suami misalkan, saya ini sudah kerja keras begini. Kira-kira sang suami itu merasa benar atau merasa salah dengan sikapnya itu? Merasa benar. Berarti suami itu sedang dikuasai iblis atau enggak? Dikuasai iblis. Nah, caranya bagaimana? Ibu-ibu harus sadar dulu. Oh, suami saya ini sedang dikuasai iblis. Kalau saya ikut-ikutan merasa benar, berarti iblis ketemu iblis. Jadinya selesai nggak Bu masalah? Ya nggak akan selesai. Makanya salah satu kalau ada pasangan kita sadar nih lawan bicara kita merasa benar. Berarti kita harus ambil posisi menerima, ya Allah saya terima. Ini semua sudah atas izin. Saya hanya mengingatkan berbakti kepada pasangan. Baru setelah itu bapak atau ibu bicara. Dan setelah itu pasti iblisnya akan lari. Rumusnya seperti itu. Karena apa? Hanya orang yang ikhlas saja yang lolos dari godaan iblis. Jadi kalau kita nanti ada pasangan atau teman atau rekan kerja merasa benar, kita rem dulu nih. Oh, posisi dia merasa benar nih. Saya nggak boleh merasa benar. Agar apa? Iblisnya lari. Seperti itu Pak Bu ya. Nah, intinya pelajaran ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Dalam rangka apa? Mewujudkan keinginan Allah. Kenapa harus mewujudkan keinginan Allah? Ya karena Allah yang menginginkan kita hidup. Jadi wajar dong kalau kita hanya mewujudkan keinginan Allah. Kalau orang sudah ikhlas, Pak Bu, segala macam omongan orang tetangga pengaruh nggak ke dia? Harusnya tidak pengaruh. Karena apa? Karena tujuan dia hidup hanya karena Allah, bukan karena atas omongan tetangga atau rekan kerja dan sebagainya. Saya paham ini butuh proses. Tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Karena tujuan hidup kita hanya menjalankan perintah Allah, hanya untuk ibadah. Maka kita cek selama ini. Mulai kita bangun tidur. Yang suami bangun tidur niat menjalani hari ini karena Allah. Berangkat kerja karena Allah. Menjalankan setiap perintah atasan, bos atau manajer hanya karena Allah. Diluruskan Pak Bu niatnya. Jadi bekerja itu tidak karena perintah atasan, tapi perintah karena menjalankan perintah Allah. Memang secara struktural di dunia kita mungkin yang bekerja akan menerima tugas dari atasan. Menerima tugas dari atasannya lagi. Tidak apa-apa, kan memang kita hidup di dunia. Tapi secara hati kita menjalankan tugas itu hanya karena Allah. Tidak ingin mencari pujian di hadapan manusia dan sebagainya. Yang pihak istri pun seperti itu. Menjalankan misalkan ibu rumah tangga, masak, mencuci, mengepel, menjalankan hanya karena perintah Allah, bukan karena suaminya baik ya atau seperti apa. Karena apa? Kalau tidak menjalankan perintah Allah nanti susah Pak Bu. Misalkan ibu seharian sudah capek masak, membersihkan, tiba-tiba suaminya pulang memberikan gaji yang misalkan kurang. Nah, kalau tidak karena Allah, susah Bu menjalankan peran sebagai seorang istri. Seperti itu Pak ya. Baik, ini salah satu pelajaran ikhlas yang 2 minggu lalu kita bahas. Baik, kita masuk ya ke materi hari ini ya. Bagaimana menjalankan, saya lupa. Bagaimana menghilangkan rasa
khawatir. Nah, menurut Bapak Ibu, sikap atau rasa khawatir itu wajar atau tidak? Wajar ya, manusiawi ya. Nah, nanti kita akan bahas. Dan mungkin Bapak Ibu akan menyimpulkan, khawatir ini ternyata wajar atau tidak. Nah, kita bahas ya. Sering nggak Bu, Bapak Ibu dalam menjalani sampai umur sedewasa ini lebih banyak khawatir atau tenang kira-kira? Khawatir. Kalau saya tanya, itu mau dipertahankan atau ditingkatkan menjadi tenang? Kalau saya tanya, Bapak Ibu ingin hidup bahagia atau menderita? Orang khawatir itu berarti hidupnya bahagia atau menderita, Pak? Nah, kenapa kok dipertahankan rasa khawatir? Artinya, pagi hari ini mari kita belajar. Berarti rasa khawatir yang kita alami saat ini harus kita perbaiki menuju rasa yang tenang. Karena apa? Jelas. Kita semua ini ingin hidupnya bahagia. Tidak ada ceritanya, Pak Bu. Kita pengennya hidup bahagia, tapi sehari-hari kita menjalani hidup dengan rasa khawatir. Nah, sepakat ya? Hari ini kita akan belajar mengkaji ilmu Al-Quran untuk meningkatkan kualitas rohani kita dari yang sebelumnya sering khawatir menjadi jiwa yang atau rohani yang tenang. Karena apa? Tujuan kita hidup di dunia ini, kita kan inginnya bahagia. Baik. Kalau saya tanya Pak Bu, kira-kira orang khawatir itu apa penyebabnya? Bapak Ibu sudah pengalaman khawatir kan ya? Kalau sudah pengalaman berarti tahu kan ya penyebabnya apa kira-kira? Ayo. Ya, gelisah khawatir sama aja. Kira-kira penyebabnya apa? Harapan dan kegagalan. Misalkan nih, kita sedang sakit flu. Oh, sakit flu ini karena kita sering minum minuman es. Nah, kita kan tahu penyebabnya. Sehingga kita akan menghindari minum minuman yang dingin atau es. Nah, kita istilahnya khawatir ini adalah sebuah penyakit Pak ya. Kita kan harus tahu penyebabnya orang khawatir itu apa. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, nah penanggulangannya kan jadi enak Pak ya. Kira-kira apa? Oh iya Pak. Tidak tahu penyebabnya, akhirnya tidak tahu cara mengatasinya kan ya? Ya. Oke, betul nggak orang khawatir itu karena terlalu memikirkan masa depan atau hasil di depan? Betul nggak? Betul ya? Sering nggak Bapak Ibu seperti itu? Misalkan dulu saat kita melamar pekerjaan interview, yang di pikiran kita apa? Keterima atau enggak ya? Nah, misalkan anak kita menjalani ujian di sekolah, yang di pikiran kita apa? Anak saya lulus enggak ya? Berarti ya, dapat ya? Berarti orang khawatir itu karena memikirkan apa? Hasil. Padahal kita tahu nggak Bu, hasil di depan itu seperti apa? Tidak tahu. Karena apa? Karena kan masih gaib masa depan Pak Bu ya. Nah, lucunya kita memikirkan sesuatu yang tidak tahu. Akhirnya bingung apa tenang. Nah, itu Bu yang membuat kita khawatir. Berarti kalau kita tidak ingin khawatir, jangan memikirkan hasil. Betul nggak? Sesimpel itu Bu ya. Kalau kita tidak ingin khawatir, ya jangan memikirkan hasil. Jangan memikirkan kejadian yang belum kita alami. Saya ini dulu Bu, mulai sekolah Bu ya, Pak Bu ya. Saya ini orangnya khawatiran. Akhirnya, saya belum tahu ilmu ini ya. Setelah saya
lulus sekolah SMA, akhirnya tuh saya itu gini, mengevaluasi diri saya sendiri. Iya ya, selama saya sekolah ini kok saya khawatir. Kok nggak tenang ya hidup saya ini ya. Akhirnya saya evaluasi. Oh ternyata kekhawatiran saya dulu itu tidak pernah terjadi ternyata di masa depan. Akhirnya saya memutuskan, ya sudah saya masa bodoh, saya tidak akan khawatir. Betul nggak Bu? Berbagai macam kekhawatiran kita itu sebenarnya tidak terjadi ternyata di masa depan. Betul kan Bu ya? Nah, apakah kita akan mempertahankan Bu sifat atau rasa khawatir kita? Kan enggak Pak Bu ya. Kita sudah sedewasa ini, harusnya hidup itu semakin tenang. Kita sudah banyak belajar ilmu agama, datang di kajian majelis taklim, harusnya membawa kualitas rohani kita, membawa jiwa kita dari yang sering khawatir menuju jiwa yang tenang. Harusnya kan seperti itu Pak Bu ya. Harusnya kita semakin ngaji, semakin menimba ilmu di para kiai, di para ustadz dan lain-lainnya. Harusnya kan membawa kualitas jiwa kita semakin tenang Pak Bu ya. Karena apa? Tujuan kita kan hanya ingin hidup bahagia. Nah, mari kita kupas hari ini bagaimana cara agar kita tidak terus-terusan memikirkan hasil. Baik ya. Jadi penyakitnya sudah tahu Pak Bu ya, bahwa orang khawatir itu karena memikirkan hasil. Ya, kalau kita sudah tahu penyakitnya apa, berarti apa? Kita akan menanggulangi bagaimana sih agar kita itu tidak terus-terusan memikirkan hasil. Saya mau tanya, betul nggak rasa khawatir itu ternyata ada campur tangan atau bisikan dari setan? Ya. Surat 16 ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Nah, sebenarnya bahasan pagi ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara agar kita menjadi orang yang tawakal. Saya mau tanya, tawakal itu apa Pak Bu? Betul, pinter Mas Fikri. Berarti tawakal itu berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, tapi hasil kita serahkan kepada Allah. Jadi tawakal itu seperti ini Bu, tahu mana tugas kita, tahu mana tugas dari wewenang dari Allah. Tugas kita hanya apa Bu? Tawakal. Tugas kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin, hasil kita serahkan kepada Allah. Sehingga 2 poin ini harus kita lakukan. Kalau kita sudah berusaha secara maksimal, tapi kita masih memikirkan hasil kedepannya bagaimana, kita masuk golongan orang tawakal nggak Bu? Tidak. Karena kita masih memikirkan hasil. Jadi orang tawakal itu tahu mana tugas kita sebagai manusia, mana tugas atau wewenangnya Allah. Kira-kira Bu, kalau kita ikut memikirkan hasil, kita ikut mencampuri urusannya Allah, kira-kira Allah marah nggak Bu? Atau gini aja, urusan rumah tangga ibu ternyata tetangga ikut campur, ibu-ibu marah nggak? Ya pasti nggak nyaman Pak ya, urusan rumah tangga saya sendiri kok tetangga ikut mencampuri. Nah, kita sudah berapa tahun Pak Bu mencampuri apa yang menjadi urusan Allah? Ya kan? Kita sudah berapa tahun ikut memikirkan gimana ya hidup saya nanti, gimana ya hasilnya nanti. Nah, kalau kita terus-terusan ikut mencampuri apa yang menjadi urusan Allah, itu wajar atau kurang ajar Bu?
Berarti khawatir itu manusiawi, wajar atau kurang ajar, Pak? Kurang ajar, Pak. Karena apa? Orang khawatir itu secara kita nggak sadar, kita mencampuri urusan Allah, mencampuri urusan hasil. Padahal kalau saya tanya tadi, kita kan nggak bisa, Pak, ya, menentukan hasil. Terus kenapa kita ikut campur? Nah kan lucu, Pak, pemikiran kita selama ini, Pak, ya. Monggo, Pak. Sekali-sekali yang tak kasih rasa khawatir. Ini berarti kodratnya manusia. Betul. Ya. Sehingga saya masih takut rasanya. Betul. Gini, Pak. Baik. Ya. Baik. Baik. Memang apapun rasa itu datang atas izin Allah. Tapi semua itu kan pilihan, Pak. Menjadi ujian untuk meningkatkan menjadi tenang. Atau kita terus-terusan menjadi khawatir. Kalau kita terus-terusan menjadi khawatir, apa gunanya, Pak, Allah menurunkan Al-Quran? Paham, Pak, ya? Nah, setiap manusia itu, Bu, sifat dasarnya itu adalah membantah atau mengikuti hawa nafsu. Makanya itulah mengapa Allah menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah menurunkan rasa khawatir? Agar kita mengikuti petunjuk Al-Quran dari sifat dasar kita yang khawatiran menjadi jiwa yang tenang. Oke, surat Al-Fajr 4 ayat terakhir. Kenapa, Bu, kita harus menjadi tenang dalam hidup ini? Kenapa kita harus menuju kepada jiwa yang tenang? Ini, Pak, alasannya, Pak, ya. Al-Fajr 4 ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang. Stop. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini siapa, Bu, yang memanggil, Bu? Allah. Terus. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Tuh, terus. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgamu. Nah, kira-kira, Bu, kriteria orang atau hamba yang dipanggil oleh Allah untuk menuju ke surga, itu jiwa yang khawatir atau tenang? Tenang. Paham, Pak, Bu, ya? Goalnya, ya? Berarti goal kita hidup ini adalah menjadi jiwa, menuju jiwa yang tenang. Karena apa? Hanya jiwa yang tenanglah, orang yang agak khawatir lah, yang dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Atau gini aja, Pak, Bu. Kira-kira kalau kita ini marah-marah, khawatir, pantas nggak, Bu, kita masuk surga? Gitu aja. Ya kan? Sederhana kan ya pemikiran ini ya kalau kita mengikuti Al-Quran ya. Nah, artinya apa, Bu? Segala apa yang kita pelajari saat ini, Bu, sampai detik ini, Bu, efeknya itu nggak hanya di dunia, Bu, tapi Allah sudah mempersiapkan jiwa kita agar sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu surganya Allah. Paham? Paham, Pak? Gimana? Ya. Jadi rasa khawatir ini mau kita pertahankan atau kita tingkatkan menjadi jiwa yang tenang, Pak, Bu? Harusnya kita sudah menuju untuk menjadi jiwa yang tenang. Ya, baik. Kira-kira, Pak, Bu, kenapa sih kita itu nggak boleh memikirkan hasil? Selain memang kita nggak bisa menentukan hasil, kira-kira apa, Pak? Kita itu kok nggak boleh ikut campur urusan hasil? Al-Qasas 88. Surat 28, ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu binasa. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya.
segala keputusan menjadi wewenang Allah. Kalau wewenang Allah, ini mutlak atau bisa diintervensi manusia, Pak? Mutlak. Artinya apa? Kita benar-benar tidak bisa menentukan apa yang namanya hasil kesalahan kita selama ini, Bu. Seolah-olah kita bisa menentukan hasil dengan ikhtiar kita. Betul nggak, Pak? Kita nggak merasa, Pak, dengan kemampuan kita, dengan ikhtiar kita seolah-olah bisa menentukan hasil di akhir. Padahal segala sesuatu, segala keputusan itu menjadi wewenang Allah. Nah, tahu Pak Bu, kesalahan kita apa ya? Berarti kita merasa bisa menentukan hasil. Padahal segala kewenangan itu mutlak adalah karena Allah. Mungkin Bapak Ibu ikhtiar misalkan ya, oh saya mau melakukan ikhtiar usaha ini berhasil. Misalkan Bu ya, pasti ada rasa, oh berhasilan ini karena ikhtiar saya. Pasti ada rasa seperti itu kan Pak Bu ya. Padahal segala sesuatu itu adalah keputusannya Allah, adalah campur tangan Allah. Artinya apa Pak Bu? Sebenarnya ikhtiar kita itu tidak bisa menentukan hasilnya akan seperti apa. Misalkan ikhtiar itu ternyata hasilnya sesuai dengan keinginan kita, misalkan Pak Bu ya, itu pun kita tidak boleh mengklaim bahwa itu karena ikhtiar kita. Itu mutlak memang keputusannya Allah. Nah, ketika ikhtiar kita tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, itu pun juga atas keputusan Allah. Nah, parahnya, ketika ikhtiar kita tidak sesuai hasilnya dengan apa yang kita inginkan, apa Bu respon kita? Kecewa, marah. Nah, kalau itu kita lakukan kecewa marah kan secara nggak langsung kita kan merasa bisa menentukan hasil kan Pak Bu ya. Nah itulah Pak Bu fungsinya Al-Quran. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan, meskipun itu sudah maksimal, nah kita kembali kepada ayat ini bahwa memang keputusan itu mutlak menjadi milik Allah. Saya mau tanya Pak, kira-kira keputusan Allah itu terbaik atau tidak? Terbaik. Surat 50 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusanku tidak dapat diubah. Keputusanku tidak dapat diubah. Dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Nah, Allah tidak sedikit pun Pak, Bu, ingin membuat hambanya menderita. Berarti terbaik nggak Pak, Bu? Kalau kita yakin nanti keputusan atau hasil itu apapun yang terjadi itu terbaik, kira-kira kita masih pantas nggak khawatir dengan hasil? Enggak kan Pak Bu ya? Karena apa? Yang terbaik dari Allah. Meskipun keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul nggak? Kenapa sih Pak? Allah itu kadang memberikan suatu keputusan yang secara keinginan itu tidak sama dengan keinginan kita. Kira-kira kenapa? Untuk mengetahui Pak, Bu, hamba-hambaku itu masih taat kepadaku atau tidak. Masih meyakini ayat ini atau tidak. Betul Pak Bu ya? Ya? Jadi, kalau kita meyakini bahwa segala keputusan Allah itu yang terbaik, kira-kira ada nggak Bu orang kecewa itu? Nggak ada. Karena apa? Segala keputusan itu terbaik.
Nah, baik, ada pertanyaan Pak Bu sampai sini? Nggih, monggo Pak. Betul, betul. Jadi timbulnya ikhtiar sama kalau kayak gitu seperti apa? Nah, gini Pak. Betul nggak Pak? Kita ikhtiar itu adalah perintah Allah. Sekarang saya kunci gini. Kita ikhtiar itu untuk menjalankan perintah Allah atau untuk mewujudkan keinginan kita, Pak? Menjalankan perintahnya. Kita balik lagi, Pak, ke pelajaran ikhlas. Bahwa kita hidup ini hanya untuk menjalankan perintah Allah. Untuk mewujudkan keinginan Allah. Berarti kita ikhtiar itu, Pak Bu, dalam rangka hanya mewujudkan atau dalam rangka menjalankan perintah Allah, bukan untuk mewujudkan keinginan kita. Karena apa? Kalau dari awal niat kita hanya untuk mewujudkan keinginan kita, ketika hasil tidak sesuai dengan keinginan kita akan kecewa, Pak. Nah, justru kalau niat kita sudah lurus karena Allah, keinginan kita kita mendahulukan keinginan Allah, keinginan kita itu Pak yang akan diwujudkan oleh Allah. Jadi langkahnya itu mewujudkan keinginannya Allah dulu Pak, baru keinginan kita akan diwujudkan oleh Allah. Seperti itu. Saya mau tanya, kenapa Pak kita harus menyerahkan keinginan atau hasil itu kepada Allah? Kenapa Pak harus kita serahkan? Surat 22 ayat 52. Ini Pak, kenapa sih kita itu harus menyerahkan keinginan kita kepada Allah? Menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Al-Hajj 52. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Apabila dia mempunyai suatu keinginan. Apabila kita mempunyai keinginan Pak ya. Mempunyai keinginan itu wajar Pak ya. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan. Ya, betul Pak. Silakan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Nah, setan akan memasukkan godaan-godaan kepada keinginan kita. Nah, di sini Bu, yang harus kita hati-hati, kenapa kita harus belajar ilmu yang namanya tawakal. Saya paham, saya pun punya keinginan. Setiap manusia pasti mempunyai apa yang namanya keinginan. Saya ingin ini, saya ingin itu. Nah, ketika kita mempunyai keinginan, nah setan itu sudah siap-siap Pak, akan memasukkan godaan ke dalam keinginan kita itu. Apa godaan setan itu? Godaan setan salah satunya adalah bagaimana kita fokus agar keinginan kita itu harus terwujud. Nah, ini Pak godaan setan. Padahal kita tidak bisa menentukan hasil apakah keinginan kita itu harus terwujud atau tidak. Kan seperti itu Pak ya. Makanya kita harus setelah mempunyai keinginan, kita ikhtiar kan Pak ya. Tawa ikhtiar semaksimal mungkin. Dan hati kita saat itu harus kita netralkan. Ya Allah, saya tahu ini, keinginan ini juga darimu ya Allah. Maka saya serahkan ya Allah, keinginan saya ini kepadamu. Terserah, mau itu terwujud atau tidak terwujud. Saya hanya menjalankan perintahmu dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Seperti itu Pak. Jadi paham Pak ya, cara kerja setan bagaimana Pak ya? Setiap kita memiliki keinginan, setan pun di belakang, samping kanan kiri sudah siap-siap Pak. Untuk istilahnya kalau orang bertarung itu sudah pasang kuda-kuda. Nah, nanti insya Allah Pak, setelah kajian 7 IPH selesai sampai di perbuatan, akan ada bab strategi setan saat menggoda kita itu bagaimana. Nanti Pak ya, materi pendalamannya. Ini masih panjang Pak. 7 IPH ini dari mulai iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, syukur,
berprasangka baik, waspada sampai zikir perbuatan. Kita masih sampai tawakal. Nanti syukur, ada bab syukur, ada berprasangka baik sama zikir perbuatan. Nah, kalau 7 ini sudah kurang 3 Pak untuk materi 7 ilmu penjernih hati. Nah, setelah 7 IPA ini baru kita akan ngaji beneran Pak. Ini belum ngaji Pak sebenarnya. Kita hanya mau merubah pola pikir saja sebenarnya Pak. 7 IPA ini adalah ilmu yang dasar dulu untuk mengubah pola pikir kita yang selama ini tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Seperti itu Pak. Jadi memang untuk materi ilmu kehidupan ini sangat yang nggak habis-habis Pak. Karena selama kita hidup pasti membutuhkan yang namanya itu. Nah, itu Pak ya, menjawab ya Pak ya. Nah, artinya apa? Kita harus hati-hati Pak. Kalau kita memiliki keinginan. Keinginan tidak bisa kita hilangkan Pak. Karena itu memang setiap manusia masih memiliki keinginan. Tapi yang menjadi kontrolnya adalah apapun nanti yang diputuskan oleh Allah itulah yang terbaik. Sehingga goalnya Pak, yang terbaik itu bukan apa yang kita inginkan. Yang terbaik itu adalah apa yang Allah putuskan. Karena keinginan kita kan belum tentu terbaik Pak Bu ya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, kira-kira apa Bu? Kalau di ayat ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Allah ingin menyampaikan apa kira-kira? Yang baik buat kita belum tentu baik buat Allah. Yang tidak baik buat kita belum tentu tidak baik bagi Allah. Kira-kira Allah ingin memberikan pelajaran apa Bu? Gimana Bu? Betul. Iya. Oke. Yang saya katakan tadi ya, yang terbaik itu bukan apa yang kita inginkan, tapi yang terbaik itu adalah apa yang Allah putuskan. Ya. Tapi kita sering nggak Pak Bu menilai baik atau tidak baik itu hanya dari sudut pandang kita. Berarti kalau kita menilai baik dan tidak baik itu dari hanya keinginan kita atau sudut pandang kita, berarti kita menjadi manusia yang sok tahu. Ya kan Pak Bu? Kita sering kan Pak Bu menerima keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal itu dari Allah, yang terbaik dari Allah, tapi kita menolak. Kita inginnya, keputusannya harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Nah, kira-kira Bu, kita itu saat seperti itu menjadi hamba yang sok tahu atau tidak? Kita sudah berapa tahun Pak Bu di hadapan Allah sok tahu seperti itu? Ya. Mudah Bu ya memahami ayatnya ya. Jadi jangan jadi hamba yang sok tahu di hadapan Allah. Bapak Ibu pernah mengalami nggak? Ketika ternyata kecewa dengan sesuatu, tapi di kemudian hari diingatkan, oh iya ya, ternyata baik loh buat saya. Pernah nggak Bu? Sering. Berarti saat Ibu kecewa itu sok tahu nggak? Padahal ternyata itu membawa kemaslahatan bagi Bapak Ibu. Sering Bu ya? Nah, jadi ini tolong kita tidak boleh terus-terusan sok tahu di hadapan Allah. Rumusnya satu tadi, keinginan kita itu belum tentu yang terbaik.
Yang terbaik itu adalah yang menjadi keputusan Allah. Seperti itu Pak Bu ya. Nah, baik. Oke, sekarang gini. Orang khawatir itu, kira-kira tadi kan sebabnya karena apa? Memikirkan hasil. Kira-kira sebab yang lainnya, orang khawatir itu betul nggak? Karena tidak percaya dengan jaminan dari Allah. Betul kan? Misalkan gini, Bapak Ibu punya anak. Bapak Ibu mensekolahkan anak di lembaga pendidikan ya, seperti itu ya. Bapak Ibu memerintahkan, nak silahkan kamu sekolah. Urusan uang sekolah, urusan uang jajan, biar Bapak Ibu yang menjamin. Kira-kira anaknya itu jadi tenang atau khawatir, Bu? Harusnya tenang, Pak Bu ya. Misalkan tiba-tiba anak datang ke kita mengungkit-ungkit, Pak gimana uang jajan saya, uang sekolah saya? Kira-kira Bapak Ibu marah nggak? Kayak seperti itu. Wong dari awal sudah dijamin kok, kenapa mempermasalahkan sesuatu yang dijamin? Kira-kira kita jadi marah nggak ke anak itu? Nah, jangan-jangan kita juga seperti itu ke Allah. Kita tidak percaya dengan jaminan Allah, padahal tugas kita itu tadi hanya ibadah kepada Allah. Oke, kita buka suratnya. Surat Ali Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Itu jaminan Allah enggak, Bu? Kalau kita terus-menerus diurus oleh Allah, wajar enggak kita khawatir? Nah, berarti khawatir itu manusiawi atau tidak, Bu? Karena apa? Karena Allah sudah berjanji terus mengurus makhluknya, terus mengurus kita. Ya, ya. Saya khawatirnya tuh begini, Bu. Kita dari mulai kecil khawatir terus sampai Tuhan nanti ternyata, oh iya ya, kenapa ya saya khawatir dari dulu? Toh juga sekarang saya masih hidup, terus diurus Allah. Nah, kita kan nggak mau, Bu, dari menyesal gitu di kemudian hari pada saat tua. Iya ya, saya itu dari mulai kecil sampai sekarang ternyata Allah yang mengurus kok. Toh juga saya itu masih hidup, makan masih 3 kali sehari kan, Bu ya, pakaian masih ada, udara masih ada. Nah, jangan sampai, Bu, kita nanti seperti itu. Karena apa? Karena rasa khawatir yang tidak beralasan. Itu, Bu. Jadi wajar nggak, Bu, orang khawatir? Tidak wajar. Karena apa? Karena Allah yang terus-menerus mengurus kita. Terus jaminan Allah itu benar nggak Allah realisasikan, Allah tunjukkan? Surat 10 ayat 55. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Bukankah janji Allah itu benar? Bukankah Allah itu mengurus kita? Terus? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, berarti ada manusia yang sadar diurus oleh Allah dan ada manusia yang tidak sadar kalau diurus oleh Allah. Orang khawatir itu orang yang sadar atau tidak sadar, Pak? Tidak sadar. Memang selama ini Ibu itu pingsan atau seperti apa? Ya, Bu ya, paham ya, Bu ya? Allah itu sampai berkali-kali bilang di dalam Al-Quran, sesungguhnya janji Allah itu benar, janjiku itu benar. Nah, tapi ada manusia yang tidak sadar, ada manusia yang menyadari. Harusnya
Kalau kita sadar kita diurus oleh Allah, boleh nggak Bu kita khawatir? Tidak boleh. Surat 4 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah mempertemukan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, sesungguhnya Allah senantiasa menjaga kita dan mengawasi kita. Sampai Allah bilang janjiku itu benar, jaminanku itu benar. Aku selalu menjaga dan mengawasi. Anak kita saja Bu ya, kalau kita jaga, kita awasi, kan harusnya anak itu merasa tenang kan Bu ya, karena di bawah pengawasan orang tua ya. Kita Bu, sedewasa ini harusnya juga sadar kita itu dijaga oleh Allah, kita itu diawasi oleh Allah. Jangan hanya karena kita tidak bisa melihat Allah, kita jadi khawatir. Begitu Pak Bu ya. Atau segini aja, misalkan Bapak Ibu punya hutang 100 juta. Bapak Ibu khawatir nih, tiba-tiba ada tetangga atau saudara menjamin hutang Ibu. Sudah, jangan kamu pikirkan hutangmu. Hutangmu akan saya bayar cash 100 juta. Kira-kira Bapak Ibu tenang atau gelisah? Harusnya tenang ya, karena ada yang menjamin. Nah, kita kepada Allah, dari mulai lahir sampai kita meninggalkan di dunia ini, sudah ada yang menjamin Allah. Tenang saja, aku akan senantiasa mengawasimu, menjagamu. Janjiku itu benar. Nah, tidak cukup kaku, itu membuat hati kita itu menjadi tenang. Pasti setan tidak akan tinggal diam, Bu. Karena setiap keinginan kita, setan akan menggoda tadi. Agar senantiasa, agar keinginan kita harus terwujud. Nah, itulah Bu godaannya. Karena apa? Setan, iblis itu diperpanjang umurnya oleh Allah. Diizinkan oleh Allah untuk menggoda kita. Hanya untuk menyeleksi kita itu tetap tenang atau khawatir. Nah, baik. Berarti, jadi prakteknya gimana Pak Bu? Betul nggak hasil itu kita tidak bisa menentukan hasil, betul ya? Terus hasil itu mutlak adalah wewenang Allah, betul? Maka wajar dong kita menyerahkan hasil itu kepada Allah. Nah, mulai nanti silakan dipraktekkan. Yang Bapak Ibu yang misalkan kerja di perusahaan, yang bisnis, yang ibu rumah tangga atau apapun itu, silakan. Saya tidak sedang mengubah cara berikhtiar Bapak Ibu. Silakan ikhtiar apapun, semaksimal apapun yang Bapak Ibu bisa. Tapi tolong kontrolnya adalah kita tidak bisa menentukan hasil. Nah, itu aja yang diubah Bapak. Sikap rohani ini yang harus kita ubah. Yang sebelumnya itu kita bingung bagaimana hasilnya, menjadi kita serahkan kepada Allah. Nah, ada pertanyaan Pak Bu? Mulai hari ini ya, kita tekadkan ya, saya tidak ingin khawatir lagi. Saya akan menyerahkan semua hasil apapun kepada Allah. Ya, baik. Ada pertanyaan Pak Bu? Atau masih mikir nanti khawatir nggak ya? Memang butuh proses Pak Bu, tapi kita itu dong, maksudnya harus kita tingkatkan.
amal kita secara syariat, sholat mungkin ya, tapi kita barengi amalan kita secara rohani kita. Harusnya semakin lama semakin kita hidup di dunia ini, harusnya semakin tenang. Kita belajar dari manapun silakan, pastikan itu membawa dampak kepada diri kita, menjadikan rohani kita harus semakin tenang. Karena apa Pak Bu? Yang dipanggil Allah tadi ke surga adalah jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang khawatir, jiwa-jiwa yang marah, jiwa-jiwa yang kemerungsung, jiwa-jiwa yang galau, baper ya. Monggo Pak. Sebenarnya kita manusia ini ada pikir sulit untuk menjangkau evaluasi. Betul. Mana kehendak Allah, Betul. mana kemauan nafsu manusia. Betul Pak. Ganti saja dibolak-balik. Betul. Sehingga antisipasi itu ngalahin kecepatan kilat. Betul. Baik. Sehingga semakin sekali Betul. orang berpikir bagaimana ya batasannya bahwa kita selalu dalam kesulitan untuk ingat kepada Allah sehingga bisa bersandar telah mentok atau berkata. Baik. Saya sederhanakan Pak ya. Berarti kan kita harus paham tolak ukur Pak ya. Saat kita memang tidak menuruti keinginan kita atau hawa nafsu, atau kita sudah ridho dengan segala keputusan Allah. Betul Pak? Ya, saya sering menganalogikan seperti ini Pak Bu. Kalau misalkan ini api, ini saya, harusnya kalau saya mendekat kepada api, harusnya semakin panas atau semakin dingin? Panas, betul ya? Berarti kalau semakin panas, jalan saya berarti mendekat kepada api. Tapi kalau jalan saya berjalan, ternyata semakin dingin, itu saya mendekat atau menjauh? Menjauh, ya. Tapi kalau saya berjalan, tidak panas juga tidak dingin, tetap aja, itu saya berjalan mendekat atau hanya muter-muter saja Pak? Muter-muter saja. Itu artinya tolak ukur Pak. Sehingga apa? Allah sudah memberikan tolak ukur kepada kita, kepada hati kita masing-masing. Kapan kita tolak ukurnya apa? Kalau kita terlalu fokus kepada keinginan kita. Betul nggak? Kalau kita terlalu fokus pada keinginan kita akan gelisah, menggebu-gebu, dan khawatir. Betul nggak? Artinya apa? Kalau kita khawatir, itu adalah sinyal dari Allah bahwa kita terlalu fokus dengan keinginan kita. Kalau kita sudah tenang, tidak lagi memikirkan keinginan, hanya memesan kepada Allah. Nah, di saat itulah keinginan kita itu diridhoi oleh Allah. Rasa dalam hati kita itu berarti kita sudah dekat dengan Allah. Jadi tolak ukurnya itu gampang Pak. Ketika kita menjalani sesuatu, hati kita itu merasa tenang atau gelisah. Sudah itu aja. Allah kan tidak mungkin Pak Bu ya, memberikan semacam, ya ini keinginanku harus kamu. Kan tidak mungkin Pak ya. Allah bicara langsung kepada kita. Tapi Allah memberikan sinyal, hati kita itu saat menjalani sesuatu itu tenang atau gelisah. Itu namanya tolak ukur. Seperti itu. Makanya Allah memberikan sinyal, memanggil, wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Berarti kalau jiwa kita, hati kita saat ini sudah merasa tenang Pak, insya Allah jalan hidup kita diridhoi oleh Allah. Jalan kita sudah lurus. Atau gini aja, buka surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Kita itu apa sih yang kita minta setiap hari selama 17 kali itu apa sih? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus, Pak ya. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Jalan orang yang Engkau beri nikmat kepadanya. Jalan orang yang Engkau beri kebahagiaan, ketenangan. Jadi ini kan jelas Pak ya. Sebenarnya kita itu meminta 17 kali sehari di dalam sholat. Kita itu minta agar jiwa kita itu tenang dan bahagia.
Kalau jiwa kita masih kemerungsung, gelisah, khawatir, baper, dan sebagainya, berarti kita tidak dalam kondisi jalan yang lurus. Tidak berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 39. Bagaimana agar kita berada di jalan yang lurus? 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, barang siapa mengikuti Al-Quran, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, berarti Pak, resep untuk bahagia dan tenang itu adalah berada di jalan yang lurus dengan apa Pak? Syaratnya mengikuti petunjuk Allah. Berarti Pak, apapun masalahnya, apapun ujian kita yang kita hadapi, selama kita mengikuti petunjuk Allah, dimungkinkan nggak Pak kita tetap bahagia? Aman Pak. Nah itu Pak maksudnya Allah. Meskipun ujian demi ujian mendera kita, meskipun banyak sekali masalah yang kita hadapi, tapi kalau kita fokus mengikuti petunjuk Allah, insya Allah Allah akan tetap memberikan kebahagiaan. Itu maksudnya Allah, memberikan ketenangan. Baik, sehingga apa? Kita bahagia atau tenang itu tidak tergantung kondisi di luar kita, Pak. Kita bahagia dan tenang itu tidak tergantung keinginan kita terwujud atau tidak. Tapi kita bahagia dan tenang itu karena mengikuti petunjuk Allah. Itu Pak maksudnya Allah. Kalau kita menyandarkan kebahagiaan, kesenangan kita karena suami, karena tetangga, karena lingkungan sekitar, ada kemungkinan Pak kadang kita bahagia, kadang enggak. Tapi banyak kan tidak bahagianya. Karena apa? Sekeliling kita itu akan menjadi lahan ujian bagi kita. Sehingga apa? Kita harus mengikuti petunjuk Allah. Agar bagaimanapun kondisi warna-warna kehidupan yang ada di sekitar kita tidak berpengaruh kepada kondisi jiwa kita. Seperti itu Pak. Baik, cukup ya? Insya Allah. Iya, monggo Mas Fikri. Iya. Pertanyaannya sedikit jauh dari tema. Bukan apa-apa. Jadi selama ini kan kajian ini membahas tentang solusi permasalahan hidup. Iya. Dari satu tingkat dan yang lain. Betul. Misal kita ada timbul permasalahan kehidupan kita bukan aja, tapi tiba-tiba itu timbul rasa tidur dalam permasalahan ibadah. Misalnya itu masalah dia tiba-tiba tidur masih melaksanakan karena sifat tersebut. Karena kita menyadari penyakit yang ada dalam diri anak kita ini adalah sifat malas. Baik melaksanakan ibadah maupun belajar. Itu bagaimana cara menghadapi atau tadi rasa sifat itu tersebut. Betul. Baik. Saya mau tanya Bu. Allah itu menurunkan berapa kejadian Pak? Kita selama hidup di dunia ini menghadapi berapa macam kejadian Pak Bu? Dua. Kejadian enak dan kejadian tidak enak. Betul kan Bu? Betul ya? Kalau kejadian tidak enak, makanya ada ilmu yang namanya sabar, ikhlas, tawakal dan sebagainya. Tapi kalau kejadian enak, kadang manusia itu tidak lolosnya saat menghadapi kejadian yang enak atau berada dalam kondisi tidak ada masalah masih seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Berarti kalau kita dalam kondisi yang istilahnya fine-fine saja, baik-baik saja, amalan apa Bu yang harus kita ungkapkan kepada Allah? Berarti syukur. Surat 14 ayat 7. Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memakhlukkan
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Saya mau tanya Pak Bu, syukur ini itu sebuah pilihan atau tidak? Syukur. Kita bisa memilih nggak? Sebuah pilihan atau tidak? Syukur ini. Sebuah pilihan. Pilihan atau keharusan? Keharusan. Kalau sebuah pilihan, berarti Bapak Ibu bisa milih bersyukur dan tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti apa? Diazab. Berarti kan bukan sebuah pilihan Pak Bu ya. Nah, hati-hati. Kalau hidup kita sedang istilahnya baik-baik saja, tidak ada masalah, maka yang harus kita lakukan gampang adalah bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti diazab. Ya, simpel kan Mas ya? Nah, hati-hati Mas. Karena memang banyak orang itu Pak Bu. Mungkin lulus dengan ujian sabar, mungkin lulus, tapi dengan ujian yang penuh dengan fasilitas yang ada, bisa jadi lalai. Artinya apa Bu? Kejadian enak ataupun kejadian tidak enak itu adalah sama-sama ujian. Ya. 76 ayat 2. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Berarti ujian ini Pak Bu, segala sesuatu yang kita alami, yang kita terima ini tetap judulnya adalah ujian. Meskipun kejadian itu enak maupun tidak enak. Betul Pak Bu ya? Dengan apa? Dengan yang namanya perintah dan larangan. Bersyukur itu perintah enggak Pak Bu? Mengeluh itu perintah atau larangan? Larangan. Pasti Allah akan menguji dengan dua hal yang saling bertolak belakang. Kalau bersyukur itu adalah perintah Allah, kalau mengeluh itu adalah larangan Allah. Tapi karena kecenderungan nafsu kita itu lebih banyak mengeluh, ya, akhirnya kita jadi mengikuti petunjuk Allah. Tidak. Sehingga ujian itu yang kita terima itu tujuannya hanya satu Pak Bu, mendidik nafsu kita. Dari nafsu yang suka mengeluh menjadi nafsu yang mudah bersyukur. Baik, kenapa kita harus bersyukur? Sebenarnya ini bahasan syukur ini bahasan minggu selanjutnya ya. Gak apa-apa. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. 7, 16 dan 17. Ini pentingnya kenapa kita harus bersyukur. Iblis menjawab, Iblis karena menjawab. engkau telah menghukum aku tersesat. Nah, ini ya sumpahnya iblis ya saat diturunkan Allah ke dari surga. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pasti iblis akan menghalangi kita dari jalan yang lurus. Itulah kenapa saat membaca surat Al-Fatihah, setiap rakaat dalam sholat kita selalu minta jalan yang lurus. Karena apa? Iblis menyerang kita agar kita tidak berada di jalan yang lurus. Baik, jalan yang tidak lurus itu seperti apa? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, berarti Pak Bu, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita tidak mengeluh, itu sama saja membuka pintu serangan iblis setan dari depan, kanan, kiri, dan belakang. Berarti orang mengeluh itu wajar atau sedang dikuasai iblis, Pak Bu? Kita dalam sehari lebih banyak mengeluhnya atau bersyukurnya? Berarti kita dikuasai iblis nggak?
Sudah berapa tahun Bu kita dikuasai iblis? Nah, padahal kita selama ini menganggap mengeluh itu adalah suatu kewajaran. Paham Pak Bu ya? Kenapa di pelajaran sabar di waktu yang lalu kita harus saat menerima kejadian tidak enak, kita harus menerima dulu alhamdulillah. Itu Bu pentingnya. Karena apa? Untuk memutus serangan setan dan iblis. Setan dan iblis itu nggak main-main Bu. Depan ada, belakang ada, samping kanan kiri, di atas pun juga ada. Dan hanya orang-orang yang mengeluhlah yang mudah diserang oleh setan iblis. Jadi Bu, misalkan nanti pulang kajian, suaminya marah-marah, ini masakannya gimana? Belum masak, saya lapar. Ibu beralih mengeluh atau bersyukur atau seperti apa nanti responnya? Diterima dulu, ya Allah, alhamdulillah suami saya ternyata menjadi lahan saya untuk bersabar. Baik. Karena orang mengeluh itu Bu, Pak, tidak main-main efeknya. Sudah diazab, ternyata dikuasai oleh setan iblis. Nah kalau seperti itu Pak, apa gunanya kita hidup? Sudah nanti diazab, sudah dikuasai iblis. Terus apa gunanya kita hidup lama-lama kalau seperti itu gitu. Nah, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, kita ubah Pak dari mengeluh menjadi rasa yang bersyukur. Tidak untuk apa-apa Pak, tapi untuk diri kita. Untuk keselamatan diri kita nanti di hadapan Allah. Nah, coba ya. Nanti mengeluh sebentar. Bersyukur ini bukan sesuatu yang yang memang harus kita lakukan. Karena untuk menjaga diri kita, untuk menjaga akhlak kita di hadapan Allah. Baik, sudah 1 jam lebih. Yang penting ilmu yang insya Allah kita dapat hari ini, meskipun mungkin sedikit, tapi kita praktekkan. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, doa dulu Mas ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal ahwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah Tuhan ya.